Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Selamat datang kembali di channel yang bukan cuma ngebahas alur film, tapi juga membedah isi hati. Tempat dimana film bukan hanya tontonan, melainkan sebuah perasaan. Setiap cinta pastinya selalu memiliki kisah unik di dalamnya. Seperti halnya kisah Juan Pablo, seorang pengusaha tampan dan kaya yang jatuh cinta dengan wanita yang jauh lebih tua darinya. Perbedaan usia itu seakan menjadi jurang yang sangat sulit untuk dilewati, menuntun keduanya dalam sebuah problematika cinta yang dipenuhi dengan luka dan tetesan air mata. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Ya cerrado. Creí que ya lo habías empaquetado todo. Kisah dibuka di kota Barcelona, tepatnya di tahun 1999. Di sanalah kita diperkenalkan pada sosok Juan Pablo, seorang pengusaha kaya sekaligus pengrajin perhiasan kenamaan yang dikenal luas di Barcelona. Dalam waktu dekat, Juan juga akan ke New York untuk mengikuti sebuah pameran perhiasan bergengsi. Sedangkan galeri perhiasannya akan dia titipkan pada Eloy, sang paman sekaligus yang menjadi sosok di balik kesuksesan Juan menjadi pengrajin perhiasan. Perdóname, que no te lo había dicho, al final me voy mañana. ¿Vas a parar en Vila Santa? Sejak kematian kedua orang tuanya, Juan sudah tinggal bersama Eloy di sebuah desa kecil bernama Vila Santa. Sudah puluhan tahun keduanya tak pernah berkunjung ke desa itu lagi. Jadi sebelum ke New York, Eloy meminta Juan untuk singgah di sana dan mengecek kondisi rumah peninggalan kakek neneknya. Entah mengapa Juan pun seketika terdiam, seolah desa itu menyimpan sejuta kenangan kelam yang tak ingin ia buka kembali. Di tengah lamunan Juan, Sin pun tiba-tiba flashback ke tahun 1976, menampilkan sosok Juan di usia muda yang baru saja tiba di desa Vila Santa. Setelah mengecam pendidikannya di Barcelona, Juan pun akhirnya kembali ke kampung halaman untuk menjalani masa magang sebagai jurnalis. Selama di sana, Juan tinggal di kediaman kakek dan neneknya yang telah lama meninggal. Dengan tatapan penuh kerinduan, Juan lalu memandangi deretan foto-foto kenangan yang terpajang. Salah satunya adalah foto sang nenek, sosok yang dikenal begitu menyayangi Juan semasa hidupnya. Dikisahkan jika kedua orang tua Juan telah meninggal sejak ia masih duduk di bangku SMP, dan sejak saat itu Juan pun dibawa pindah oleh Eloy ke Barcelona. Esoknya dengan menaiki sepeda, Juan tiba di sebuah perusahaan surat kabar tempat ia akan menjalani masa magangnya. Di sana ia diperkenalkan pada Alberto, seorang jurnalis yang akan menjadi pembimbingnya Juan. Sebelum memulai aktivitas, Alberto lalu mengajak Juan minum-minum di restoran setempat. Hingga di tengah perbincangan, pandangan Juan teralihkan pada sosok wanita yang melintas di hadapannya. Alberto kemudian memberitahu Juan bahwa wanita itu bernama Celia, seorang tukang jahit yang memiliki gaya dan penampilan beda dari wanita lainnya. Hal itulah yang membuat Celia sering dianggap aneh dan menjadi bahan perbincangan penduduk di sana. Namun di balik semua itu, nyatanya Celia menyimpan luka masa lalu yang begitu menyedihkan. Celia pernah ditinggal oleh sang kekasih yang sangat ia cintai. Sejak saat itu, Celia selalu menutup hati pada semua lelaki yang mencoba mendekatinya. Celia juga seakan hidup dalam keyakinan semu bahwa suatu saat nanti sang kekasih akan datang kembali menemuinya. Entah sebuah kebetulan atau memang semesta tengah merangkai sebuah rencana, saat Juan sedang nonton di bioskop, ia pun kembali dipertemukan dengan Celia. Dari cara Juan memandang Celia, tergambar jelas jika ia menyimpan sebuah kekaguman padanya. Tak habis sampai di situ, esoknya mereka kembali bertemu di restoran. Melihat sosok Juan, Celia pun seketika terdiam tanpa kata, seolah ia terbelenggu dalam sebuah rasa yang sulit untuk dicerna. Begitu juga dengan Juan, yang hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh makna. Malamnya, Alberto mengajak Juan menghadiri pesta dansa tahunan yang diperuntukkan bagi semua penduduk desa.
Di tengah tawa, canda, dan momen kehangatan di sana, Celia pun tiba-tiba mendatangi Juan. Celia lalu mengajaknya berbincang dan menanyakan tentang identitas beserta asal-usul keluarga Juan. Entah apa maksud dan tujuan Celia menanyakan semua itu. Hingga pada akhirnya, Celia pun bilang bahwa wajah Juan sangat mirip dengan lelaki yang ia kenal di masa lalu. ¿Has pedido? No. ¿Ya qué esperas? Penampilan Celia yang sangat cantik dan elegan membuatnya menjadi pusat perhatian di pesta itu. Begitu juga dengan Juan yang seolah tak mampu melepaskan pandangannya pada Celia, yang menuntun Juan pada sebuah hasrat dan belenggu cinta yang begitu menggoda. Esoknya dengan wajah gugup, Juan pun mendatangi Celia dengan alasan ingin menjahit bajunya yang rusak. Celia tentu saja menyambut Juan dengan penuh kehangatan. Celia lalu meminta Juan masuk ke kediamannya. Dan entah mengapa, Celia juga meminta izin Juan untuk membuka bajunya. Melihat bekas luka di tubuh Juan, sontak Celia pun kaget. Celia bahkan mengetahui jika luka itu adalah luka bekas operasi usus buntu. Seiring dengan keheningan dan tatapan yang kian mendalam, keduanya pun akhirnya menyatu dalam sebuah ciuman. Apendicitis. Sangat sulit bagi Celia untuk merangkai kata dan menjelaskan apa yang telah ia alami. Namun Celia sangat yakin jika Juan adalah sosok lelaki yang pernah mengisi kehidupannya di masa lalu. Sosok yang sangat ia rindukan, sekaligus belahan jiwa yang sudah sangat lama ia nantikan. Bagi Celia, pertemuan ini bukanlah sebuah deja vu, melainkan sebuah pertemuan nyata yang terjadi di masa yang berbeda. De niño te conocí entre mis sueños queridos. Por eso cuando te vi, reconocí mi destino. Sejak saat itu, Juan dan Celia pun selalu menghabiskan waktu romantis bersama. Namun perbedaan usia keduanya yang terpaut 25 tahun membuat Celia kadang diliputi kebimbangan. Di satu sisi, kehadiran Juan telah membawa kembali kebahagiaan yang telah lama ia nantikan. Namun di sisi lain, ia juga takut ego dan cintanya hanya akan menjadi beban bagi Juan. En 2 semanas cuando me vaya, No lo sé. vente conmigo. Karena 2 minggu lagi Juan ini akan kembali ke Barcelona, ia pun memohon agar Celia mau ikut bersamanya. Di sana mereka bisa menjalani cinta tanpa harus peduli akan siapapun. Mendengar hal itu, Celia pun hanya bisa tersenyum dan bilang, "Aku memang sangat-sangat mencintaimu. Namun aku juga harus sadar akan kenyataan yang ada, bahwa usiaku mungkin saja seusia ibumu. Saat ini mungkin wajah dan tubuhku masih menarik di matamu. Namun 10 tahun mendatang, aku hanya akan menjadi wanita tua yang takkan mungkin kau suka. Jadi nikmati saja waktu kita yang tersisa ini dan biarkanlah masa depan yang menjawab segalanya." Tengo edad suficiente para ser tu madre. No me importa. Demasiado como para preocuparse. Di kediaman Celia, Juan tanpa sengaja menemukan gambar sosok lelaki yang ada di bukunya. Karena penasaran, Juan pun menanyakan tentang hubungan Celia dengan lelaki itu. Meski Celia mengaku jika lelaki itu hanyalah teman masa lalunya, namun Juan tak percaya begitu saja. Juan juga menduga jika lelaki di gambar itu adalah lelaki yang Celia cintai di masa lalu. Esoknya Juan dan Celia kembali janjian untuk ketemuan. Namun sepulang magang saat Juan hendak menghampiri Celia yang sudah menunggunya, Alberto tiba-tiba menghampiri Juan dan mengajaknya minum-minum. Sontak Juan pun seketika dilanda dilema. Di satu sisi ia sangat ingin menolak ajakan Alberto. Namun di sisi lain, ia takut Celia dijadikan bahan gunjingan para penduduk di sana. Bueno, mira, tú aprovecha lo que puedas, pero no te cuelgues. Setibanya di bar, Alberto mempertanyakan kedekatan Celia dan Juan yang menurutnya sangatlah tak pantas. Alberto juga menasihati agar Juan tak menyimpan perasaan pada Celia, sebab Alberto yakin Celia hanya mencintai lelaki di masa lalunya. Ucapan Alberto itu membuat Juan semakin tenggelam dalam kecemburuan. Guna menghilangkan kegundahan di hatinya, Juan pun akhirnya minum-minum hingga mabuk. Se me ha roto. Di tengah kebimbangan yang ada, Juan mencoba tetap tersenyum di hadapan Celia. Juan kemudian mengajak Celia untuk menjalani kencan di kediamannya. Di sepanjang perjalanan, keduanya sempat terlibat perdebatan tentang kejadian kemarin, di mana Celia menganggap jika Juan malu mengakui hubungan keduanya di hadapan Alberto. Namun Juan pun langsung membantahnya. Juan justru menganggap Celia lah yang takut hubungan keduanya diketahui banyak orang.
Setibanya di kediaman Juan, Celia yang melihat adanya kamera di sana meminta Juan untuk foto bersamanya. Guna menghangatkan suasana, Juan pun berinisiatif untuk memutar sebuah lagu romantis. Namun entah mengapa, alunan lagu itu seketika membuat Celia terhanyut, menghayati setiap nada yang mengalun begitu lembut. Seolah lagu itu menyimpan sebuah romansa cinta di masa lalu. ¿Qué es esta canción? Melihat perubahan sikap Celia di tengah dansa, Juan pun tiba-tiba menanyakan tentang makna lagu tersebut. Juan juga yakin jika lagu itu mengingatkan Celia pada lelaki yang ia cintai di masa lalu. Setelah sejenak terdiam, Celia pun akhirnya mengakui jika lagu itu memang mengingatkannya pada sosok yang sangat ia cintai. Sontak Juan pun tenggelam dalam sejuta kekecewaan. Mengapa Celia lebih memilih lelaki itu ketimbang dirinya yang sangat tulus mencintainya? Celia seharusnya sadar bahwa ia telah terjebak dalam cinta yang semu. Cinta yang hanya akan menghadirkan penyesalan baginya, dan juga cinta yang akan membuatnya menua dalam kesendirian. No soy una cobarde. ¿Qué crees? ¿Que va a volver? ¿Por qué no? Te has hecho vieja esperando. Nunca más. Itulah kenangan terakhir Juan bersama Celia. Sebuah kenangan yang hingga kini masih menjadi luka, sekaligus menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Scene pun lalu kembali ke masa kini, di mana Juan akhirnya tiba di desa Villa Santa. Juan kemudian memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Karena malam itu sang resepsionis hendak menemani istrinya lahiran, Juan pun langsung diberi kunci dan diizinkan melakukan pembayaran keesokan harinya. Esoknya saat Juan hendak jalan-jalan, ia tanpa sengaja bertemu dengan salah satu tamu yang ingin menukar uang kecil. Namun Juan bingung sebab uang yang hendak ditukar adalah uang lama yang sudah tak berlaku. Juan lalu menoleh ke kalender yang terpajang di sana. Dan betapa kagetnya Juan karena kalender itu adalah kalender tahun 1953. Awalnya Juan masih saja tak percaya. Namun saat melihat kondisi bangunan dan penampilan penduduk di desa, Juan pun seketika menyadari jika dirinya telah berada di masa yang berbeda. ¿Y usted, caballero? ¿Quiere tomar algo? Saat sedang ngopi di kafe yang dulu biasa ia kunjungi, pandangan Juan pun tiba-tiba terpaku akan kemunculan seorang gadis. Senyuman dan tatapan sang gadis seketika menyentuh relung hati dan menuntun Juan pada kenangan yang sangat ia nantikan, yaitu kenangan pertemuannya dengan Celia. Dan ternyata gadis itu memanglah Celia yang kini masih berusia 19 tahun. Tranquilo, es que es América. Yo se lo arreglo, no se preocupe. Que le invite a Onofre. Juan pun duduk termenung mencoba menelaah apa yang sedang menimpanya. Hatinya bimbang menghadapi kenyataan yang begitu membingungkan. Lagi-lagi perbedaan usialah yang menjadi dinding pembatas cinta Juan pada Celia. Sekembalinya ke hotel, John sang resepsionis meminta Juan untuk menunjukkan identitas sekaligus melakukan pembayaran biaya penginapan. Sontak Juan pun bingung, sebab uang yang ia bawa tentunya takkan berlaku di masa itu. Begitu juga dengan identitasnya, di mana Juan tercatat lahir di tahun 1957. Alhasil Juan pun terpaksa berbohong dengan mengatakan jika uang beserta identitasnya telah dirampok seseorang. Di tengah kebingungan, Juan pun akhirnya menemukan sebuah ide. Juan berniat menggunakan identitas ayahnya yang di tahun itu sedang menjalani wajib militer. Juan lalu menyusup masuk ke kediaman sang nenek dan berhasil menemukan identitas sang ayah. Setelah itu, Juan pun bergegas untuk pergi. Namun langkahnya sejenak terhenti saat melihat kemunculan sang nenek yang sudah lama ia nantikan. ¿Está usted bien? Di sisi lain nampak Celia yang sedang bersama kekasihnya yaitu Santos. Santos ini adalah pekerja kebun dan dalam waktu dekat ia sudah membulatkan tekad untuk melamar Celia. Jika nanti telah resmi menikah, Santos ingin Celia berhenti mengikuti les menjahit dan menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya. Namun hal itu pun langsung ditentang oleh Celia. Sebab sejak kecil, Celia selalu memimpikan menjadi desainer kenamaan.
¿Cree usted que podría pagarle en dólares? Untungnya Juan masih menyimpan uang $100 di dompetnya. Ia lalu bergegas menukarkan uang itu di bank setempat. Nilai dolar di tahun itu tentunya sangatlah tinggi, sehingga pegawai bank pun nampak begitu gugup, bahkan ia sempat menawari Juan untuk berinvestasi di sana. Setelah melakukan pelunasan hotel, Juan sejenak merenung, meratapi kerinduannya akan sosok Celia. Juan memang masih sangat mencintai Celia. Namun dia sadar perbedaan usialah yang lagi-lagi menjadi dinding pembatas cinta keduanya. Juan lalu menanyai John tentang jadwal kereta menuju Barcelona. Namun sialnya jalur kereta saat ini terputus. Jadi untuk sementara takkan ada kereta yang melintas ke sana. Apakah ini memang takdir yang harus Juan jalani atau sebuah langkah yang akan menuntunnya pada luka cinta untuk kedua kalinya? Sambil menunggu jadwal kedatangan kereta, Juan memutuskan untuk singgah di sebuah toko emas setempat. Ia lalu meminta izin pada pemilik toko untuk menyewa tempat beserta peralatannya. Dengan alasan Juan ingin merancang perhiasan yang telah dipesan seseorang. Sang pemilik toko pun bersedia asalkan Juan mau mengajari pembantunya. Dan betapa kagetnya Juan sebab pembantunya itu adalah Eloy. Eloy, enséñale el taller. Sedari kecil Eloy memang sudah memimpikan bepergian keliling dunia, mencari pekerjaan dan masa depan yang lebih layak. Sebenarnya Eloy tak yakin jika dirinya bisa sukses sebagai pandai emas. Namun Juan yang mengetahui masa depan Eloy terus memotivasinya untuk mau menekuni pekerjaan tersebut. Juan juga bilang suatu saat nanti Eloy pasti sukses sebagai perancang perhiasan di kota Barcelona. En Barcelona. ¿Y allí qué tal se gana uno la vida? Bien. ¿Son para su mujer? No, no. Son un regalo para una vieja amiga. Saat ini Juan masih dilanda kebimbangan. Ia bimbang antara tetap terjebak dalam masa lalu atau berani kembali menapaki kehidupannya di masa depan. Dalam kegelisahannya, Juan pun bertanya pada Eloy, seandainya kita diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, apakah kita harus memperbaiki kesalahan yang pernah kita perbuat atau membiarkannya tetap seperti apa yang telah ditetapkan oleh takdir? Tanpa ragu Eloy pun menjawab bahwa ia pasti akan berusaha memperbaikinya. Mendengar jawaban Eloy, Juan akhirnya menemukan keberanian untuk memperbaiki masa lalunya. Yo intervendría. Mi madre me ve a solas con Manolo y me cruza la cara. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Akhirnya Juan memberanikan diri untuk mendatangi Celia yang saat itu sedang bersama kedua temannya. Dengan wajah malu-malu, Juan menyampaikan terima kasih atas jas miliknya yang telah dijahitkan dengan begitu indah. Senyum lembut pun spontan terukir di wajah Celia, seakan ucapan Juan mulai menumbuhkan benih-benih cinta di hatinya. Setelah sedikit basa-basi, Juan pun mengajak Celia dan kedua temannya untuk makan siang bersama. Sejak saat itu hubungan Juan dan Celia menjadi semakin dekat. Di suatu pagi, Juan mengajak Celia untuk menikmati secangkir kopi di kafe langganannya. Mereka kemudian saling berbagi cerita tentang mimpinya masing-masing. Celia pun mulai menceritakan tentang keinginannya menjadi desainer kenamaan di Amerika. Sebuah impian yang selalu dianggap mustahil oleh keluarga dan juga teman-temannya. Namun tidak bagi Juan yang meyakini akan potensi dan bakat yang Celia miliki. Di tengah perbincangan, Juan mulai perlahan membuka kisah masa lalunya di desa Villa Santa. Kisah tentang pertemuannya dengan seorang wanita yang sangat ia cintai. Celia yang penasaran lantas menanyakan tentang keberadaan wanita itu. Juan pun terpaksa menjawabnya dengan sebuah kebohongan kecil. Juan bilang jika wanita itu sudah tak ada lagi di sana. Namun Juan senang sebab desa itu bukanlah tempat yang cocok untuk wanita dengan impian besar sepertinya. Dan wanita itu sangat mirip denganmu. Hay algo en ti que me recuerda mucho a ella. Otra cosa es que te lo creas, pero sí que lo tienes. Seketika Celia pun terhanyut dalam kehangatan yang sulit untuk dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat hatinya bergejolak setiap kali menatap Juan. Dari sorot matanya, nampak jelas bahwa Celia seolah menyimpan sebuah harapan. Harapan akan cinta yang selama ini tak pernah ia rasakan. Me tengo que ir. No, de verdad. Dime. Esoknya Celia dan Juan kembali janjian untuk ketemuan.
Sepulang les menjahit di tengah lebatnya hujan, Celia begitu antusias menghampiri Juan yang sudah sedari tadi menunggunya. Setelah itu ia pun mengajak Juan untuk foto bersama. Mengetahui kedekatan Juan dan Celia, Santos pun mendatangi Celia dan memintanya untuk menjauh dari Juan. Selain untuk menghindari gunjingan para penduduk, Santos juga mengingatkan tentang status Celia yang merupakan tunangannya. Seharusnya Celia bisa menjaga kehormatannya sebagai wanita, bukan malah mendekati lelaki tua yang sangat menjijikan. Mendengar hinaan itu, kekesalan Celia terhadap Santos pun semakin memuncak. Selama ini Santos selalu saja bersikap egois dan mengekang setiap keinginan Celia. Alhasil, Celia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Que no es normal que vayas por ahí dando que hablar. No voy a permitir que nadie me diga lo que hacer con mi vida. Celia kemudian curhat pada Juan tentang perpisahannya dengan Santos. Di mata Juan, Santos bukanlah lelaki yang tepat untuk Celia. Jadi Juan menasihati agar Celia fokus pada masa depan yang ia impikan. Di tengah perbincangan, pelayan kafe tiba-tiba memberitahu Juan bahwa jalur kereta kini telah diperbaiki. Sontak Juan pun terdiam tanpa kata. Ingin sekali Juan tetap di sana dan menjalani cinta bersama Celia. Namun di sisi lain, Juan juga tak ingin menghancurkan apa yang sudah Celia impikan. Sebelum pergi, Juan memberikan sepasang anting yang baru selesai dibuatnya. Anting yang sama persis seperti anting yang Celia gunakan di masa depan. Son preciosos. Malamnya Celia memberanikan diri untuk kembali menemui Juan, mengungkapkan perasaan cintanya yang selama ini ia pendam. Sontak Juan pun bingung, sebab dia tak ingin menghancurkan masa depan Celia. Namun tatapan tulus Celia seakan menembus segala keraguan yang ada, meyakinkan Juan bahwa cintanya bukan sekedar perasaan sesaat, melainkan cinta yang lahir dari ketulusan jiwa dan juga cinta yang tak mengenal batasan usia. Hingga keheningan malam pun menuntun keduanya pada romansa di balik hangatnya selimut. Así que yo soy tu destino. Sácame de aquí. Esoknya Juan nekat meminta bantuan pastor untuk menikahkan ia dan Celia secepat mungkin. Setelah itu Juan berencana akan membawa Celia ke Barcelona bersamanya. Namun sang pastor menolak, karena selain pernikahan tak boleh dilakukan tergesa-gesa, Juan juga tak mampu menunjukkan identitasnya yang sah. Sepulangnya ke hotel, Juan tiba-tiba didatangi oleh Santos. Ternyata Santos telah mengetahui jika identitas yang saat ini Juan gunakan bukanlah identitas aslinya. Ia lalu mengancam Juan untuk menjauhi Celia. Jika tidak, maka ia pun akan langsung melaporkan Juan ke kepolisian setempat. Karena tak punya pilihan, Juan pun memutuskan untuk mengikuti permintaan Santos. Juan lalu mengemasi semua barangnya dan bergegas menemui Celia di tempat les menjahit. Di hadapan Celia, Juan terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Partai Komunis. Karena penyamarannya telah diketahui oleh intelijen, maka ia pun harus segera kembali ke Barcelona. Melihat kesedihan di wajah Celia, Juan lantas memberikan sejumlah uang dan meminta Celia untuk pergi ke Amerika, mengejar impiannya menjadi desainer kenamaan. Setelah itu keduanya pun saling mengucap janji untuk bertemu kembali di Amerika, tepatnya di Chelsea Hotel. Te espero. Chelsea Hotel, vete al Chelsea Hotel. Pero no me esperes. Sal de Ítaca. Dengan menaiki kereta yang sama, Juan akhirnya berhasil kembali ke masa kini. Ia lalu kembali ke Villa Santa guna memastikan keberadaan Celia. Setibanya di sana, Juan langsung menuju kediaman Celia, namun Celia sudah tak ada di sana. Rumahnya pun kini terpampang sebuah papan bertuliskan dijual. Juan lalu mencoba bertanya pada penduduk di sana dan mereka pun sama sekali tak mengetahui keberadaan Celia. Sejenak Juan pun terhanyut akan kenangan masa lalunya bersama Celia. Sebuah kenangan yang takkan sanggup ia lupakan, sekaligus melacut harapan Juan untuk bisa kembali bertemu dengan Celia. Dengan segenap harapan di hati, Juan pun menuju Chelsea Hotel yang ada di kota New York. Dengan harapan ia bisa kembali menemukan Celia.
Saat sedang memesan kamar, pandangan Huan tiba-tiba teralihkan pada salah satu foto yang terpajang di sana. Dan tak disangka, foto itu adalah fotonya Celia. Ternyata saat ini Celia telah menjadi desainer kenamaan sesuai dengan apa yang ia impikan. Selama ini Celia juga telah menetap di hotel itu, menunggu kedatangan Huan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Hingga kemudian, film pun ditutup dengan dipertemukannya kembali Huan dan Celia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan akan cinta sejati pasti mampu menembus segala rintangan yang ada. Waktu mungkin bisa mengubah banyak hal, namun ia takkan mampu menghapuskan cinta yang lahir dari ketulusan. Dan ingatlah, bahwa cinta sejati takkan pernah hilang, melainkan ia hanya menunggu waktu untuk kembali pulang. Ya, terima kasih buat kalian semua penghuni planet cinta yang sangat-sangat saya kasihi, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Sekian recap alur filmnya, saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Mikum.